Sebelumnya selamat malam dan terima kasih buat Ade Tedo Production Iya. atas waktunya lah sekalian kita ngopi malam-malam dan mungkin langsung nggak perlu banyak basa-basi. Nama saya Alvin Rizky dan lebih kalau dibilang subscriber banyak sih jauh lah belum dibilang Tapi kan sudah banyak gitu. masih jauh sama Atta Halilintar ya. Jadi itu tapi lebih tepatnya lebih ke penulis film dan memainkannya sendiri, memproduksinya sendiri gitu. Dan sekarang lebih stay di Jawa Timur lah, di Jember lah. Oh, di Jember sendiri. Tuh. Itu awal mulanya buat YouTube itu gimana sih Mas? Kok pas bisa pengen buat YouTube? Awal mulanya dari mana gitu? Sebenarnya kalau YouTube sih dari 2015. Dari 2015. Tapi itu kan belum tahu kalau dapat uang. Oh. Jadi tujuan buat YouTube adalah dulu nyimpen video yang sudah diproduksi. Nah, jadi waktu itu masih aktif-aktifnya waktu itu jadi host acara musik di TV lokal. Jadi daripada video itu hilang, jadi ya udah mending di-share aja di YouTube. Di-share di YouTube, tapi bukan untuk pengen bukan untuk di-share link, tapi ya udah yang penting video ini ada di sini gitu. Kalau di laptop, di PC atau di HP takutnya kan kena virus atau hilang gitu. Jadi untuk menyimpan file nih. Jadi baru kemarin ini baru tahu kok ada YouTubers dapat duit dan lumayan ya. Iya. Ada yang 1 bulan istilahnya bisa dibilang tajir mendadak lah kalau untuk YouTuber. Nah, situ mulai cobalah belajar di situ, mulai tanya-tanya ke temen juga. Terus waktu kemarin di Surabaya ada meet and greet sama Bayu Skak sama Maudy Ayunda, sharing juga sama Bayu Skak. Iya. Itu ya emang tahapannya emang kalau YouTube kayak ini kita babat alas. Jadi jalannya tuh masih ini kan, babat hutan lah ya. Jadi jalan itu masih pohon-pohon semua. Kita susah awal, tapi setelah hutan itu menjadi jalan, kita akan menemukan terobosan. Daripada orang yang lewat jalan tol nih atau jalan raya ya. Iya. Itu emang enak jalannya, tapi dia ngantri. Otomatis saat ngantri kita entah bulan depan, entah tahun depan, entah mungkin beberapa tahun lagi baru bisa enak ya. Jadi kita lebih ke bebat alas di situ. Jadi ya udah coba dilakuin, ternyata ya bisa lah, kita bisa adaptasi di situ. Alhamdulillah dapat tim juga. Terus dari situ juga ada kayak minta endorsein jaket, makanan dari situ sih. Dari YouTube itu. Dari YouTube itu. Dari YouTube itu kontennya Kak Alvin ini apa sebenarnya? Kalau dulu nih udah berubah-ubah ya. Iya. Dulu tuh puisi. Puisi sekaligus video klipnya. Tapi kalau itu kan kita harus bikin puisi up to date, terus bikin video klip juga ya kan, terus cari talentnya juga, terus bikin naskah gitu. Jadi lama. Jadi itu paling 1 bulan 1 kali baru bisa ngupload. Cuma kan kelamaan. Jadi ini dibikin simpelnya kita ngevlog aja, ngevlog ke kayak pedagang kaki lima. Kayak bukan niru Baim Wong sih. Iya, Baim Wong mungkin duitnya banyak ya. Iya. Jadi kita lebih pakai amplop aja lah. Enggak tahu uangnya berapa kan, yang penting tujuannya. Iya, yang penting tujuannya, niatnya ya. Nah, seperti itu. Ya kita lebih ngevlog aja sih. Jadi lebih gampang, setiap hari bisa ngupload juga gitu. Random lah sekarang ya. Tapi untuk jadi YouTuber atau penulis itulah film itu, Kak Alvin sendiri sudah dapat dukungan dari orang tua atau keluarga yang lain gitu? Kalau keluarga sih sebenarnya nggak mendukung ya. Kan ada pro dan kontra lah. Kalau keluarga sendiri kan kebanyakan semua keluarga itu kan jadi PNS. Jadi PNS. Jadi kayak keluarga itu meminta kalau nerusin lah tradisi keluarga untuk PNS. Nah, cuma kembali lagi potensi orang beda-beda. Nah, gitu. Jadi emang aku sendiri emang gak ada keinginan, meskipun kemarin sempat ditawarin kerja di bank, di rumah sakit, cuma nolak. Kenapa Kak? Ya itu tadi, aku sendiri orangnya nggak bisa terikat. Nggak bisa terikat sama pekerjaan gitu lah. Nggak bisa. Lalu juga pengenku emang aku punya pikiran, aku harus bisa mengekspresikan pikiran itu. Jadi
kontranya di situ, tapi kalau pronya alhamdulillah kayak istri, terus kayak beberapa keluarga tuh mensupport karena yang ngerti gitu loh, karena seniman ya seperti ini gitu loh. Alhamdulillah gitu ya, ada yang nge-support masih. Alhamdulillah meskipun kita bisa terbilang masih ngerintis ya, masih ngerintis, ya alhamdulillah di situ kita bisa tetap lanjut dengan beberapa orang yang masih pro itu. Iya. Jadi ada yang bikin kita semangat, ada terutama istri. Alhamdulillah. Dengar-dengar nih kakak sudah ngebintangin beberapa film. Dengar-dengar di Lumajang gitu. Dulu pernah ada di bioskop gitu. Mahameru. Iya, Mahameru. Iya, itu Mahameru sempat viral tuh di sosial media tuh. Terus kalau misalkan nih ada teman-temannya kakak atau subscribernya kakak yang mau, Kak orbitin aku gimana itu kalau menurut kakak? Sebenarnya banyak ya. Banyak tuh. Bener banyak. Nah, jadi kita kalau sendiri lebih ambil orang Jember sih. Jember Lumajang karena kota kelahiran terus juga family kan juga banyak di sini, terus kalau kita bisa membantu teman, ngapain kita ngebantu orang lain dulu kan gitu. Bagus juga idenya kakak ini. Mungkin lebih fresh ya mungkin. Mungkin lebih fresh. Jadi kita nunggu itu baru film itu akan mulai diproduksi. Jadi kita sembari nunggu kita memproduksi film lain. Jadi sekarang sudah mulai produksi. Jadi minggu kemarin sudah syuting. Minggu depan ngelanjutin scene yang berikutnya itu tentang psikopat. Sama sih, layar lebar juga. Itu mau ditayangin di bioskop atau gimana kak? Kebetulan kemarin sudah ada WA dari ownernya bioskop, kita pakai film itu, dan alhamdulillah tetap kolaborasi Lumajang sama Jember. Tapi untuk lokasi syutingnya semuanya pakai di Lumajang karena ya aku bilang sih, kalau aku bisa bilang iri sama orang Lumajang karena dia approve banget dan low profile. Dia mau profesinya model, mau profesinya sudah artis, dikenal di Lumajang, tapi dia masih humble. Tapi tetap sama gitu. Iya, dia tetap bergaul sama gitu, yang baru gitu. Jadi tetap no star syndrome lah. Terus ini kedepannya Kak Alvin ini maunya gimana? Buat teman-teman, kasih pesan-pesan buat teman-teman. Untuk mengenai kayak karir, sebenarnya untuk karir teman-teman itu pilihan kalian. Jadi lebih ngikutin hati kecil kalian. Kalian mau ditekuni aja ya. Iya, kalian mau di selebgram, kalian mau di model, mau di film, atau mungkin di dunia yang lain atau bisnismen. Jadi itu terserah kalian. Tapi yang penting kita main bersih aja gitu. Apalagi sekarang ini rawan fitnah. Benar, serius. Jadi kayak aku sendiri di film lebih sering difitnah. Cuma kan kalau aku ngeladenin gitu lah. Jadi otomatis sama aja dong aku sama dia. Iya. Tapi prinsipku kan aku nggak pernah membales orang yang fitnah. Karena ibaratnya kita WA nih, ada orang WA nggak penting, otomatis kita nggak balas dong. Sama seperti itu. Kita difitnah sama orang nggak penting, nggak akan aku balas. Kecuali kalau orang itu penting dan bisa menyangkut karir ke depan, aku akan balas. Tapi mending ketemu aja. Apalagi cowok, sama-sama cowok. Jadi mending ketemu, enaknya gimana, ngomong baik-baik ya oke, misalnya mau ngomong jotos-jotosan monggo. Itu aja sih prinsipnya. Itu kalem keras kita boleh lah, karena kita sama-sama perguruan ya kan. Meskipun kita beda perguruan gitu kan, tetap dari perguruan itu biasanya ada 3, ngalah, ngalih, ngamuk. Iya. Itu. Jadi kita seperti itu. Untuk teman-teman ya udah lanjutin karir kalian apapun itu.